teman-teman, jumpa lagi dengan saya Muhammad Furqon. Kali ini saya ingin ngebahas sedikit tentang suku Mandailing. Suku Mandailing itu beda dengan suku Batak ya teman-teman. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Sejarahnya itu suku Mandailing adalah salah satu suku yang ada di Asia Tenggara. Suku ini lebih banyak ditemui di bagian utara Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka berada di bawah pengaruh kaum Padri yang memerintah Minangkabau di tanah datar. Hasilnya, suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Suku ini juga tersebar di Malaysia, tepatnya di Selangor dan Perak. Suku ini juga memiliki keterkaitan dengan suku Angola. Nah, setelah itu suku Mandailing bersamaan dengan suku Batak lainnya bermigrasi ke selatan sebelum kedatangan Portugis dan Belanda di Pulau Sumatera. Penjajahan Belanda di Sumatera menyebabkan Mandailing digolongkan menjadi bagian dari suku Batak. Padahal itu beda ya teman-teman. Meski secara itu beda dari segi bahasa dan budaya yang dipakai dari suku Batak dan suku Mandailing. Berdasarkan aturan irisan yang dibuat untuk mengklarifikasi dan membuat tipologi, penjajahan Belanda dengan tujuan meleburkan suku Mandailing dengan suku Batak Toba lebih tepatnya. Akibatnya suku Mandailing disebut juga dengan sebutan suku Batak Mandailing di Indonesia dan suku Batak dan suku Melayu Mandailing di Malaysia oleh penjajah Inggris. Nah, setelah itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang 7 unsur kebudayaan suku Mandailing, dari agama, sistem sosial, seni rupa, arsitektur, seni pertunjukan, bahasa, dan teknologi. Pertama, agama. Bangsa Batak Mandailing masih memegang teguh kepercayaan sendiri terutama pada pedesaan. Namun, pada saat ini agama yang mendominasi bangsa Batak Mandailing adalah Islam dan Kristen. Tetapi masyarakat Mandailing mayoritas beragama Islam, walaupun ada yang beberapa beragama Kristen. Orang yang beragama Kristen di suku Mandailing itu tidak banyak karena mayoritas suku Mandailing itu beragama Islam. Jadi bisa dikatakan itu suku Mandailing itu adalah Batak tapi Batak yang Islam. Batak yang Islam itu orang-orang Batak yang Islam itu biasanya berasal dari suku Mandailing pecahannya, seperti nanti dijelaskan selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada sistem sosial. Sistem sosial yang dinamakan Dalian Natulu ini berfungsi sebagai mekanisme untuk melaksanakan adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Perwujudan pelaksanaan adat yang menggunakan sistem sosial Dalian Natulu sebagai mekanisme dalam dapat dilihat pada waktu penyelenggaraan upacara adat. Dalam masyarakat Mandailing, suatu upacara adat hanya dapat diselenggarakan jika didukung bersama oleh Morah, Kagi, dan anak buru yang berfungsi sebagai tumpuan atau komponen sistem Dalian Natulu. Kalau salah satu di antara tidak ikut mendukung, maka dengan sendirinya upacara adat tidak boleh atau tidak dapat diselenggarakan. Keadaan yang demikian itu menunjukkan dan membuktikan bahwa dalam kehidupan masyarakat Mandailing adat dan pelaksanaan tidak dapat dipisahkan oleh sistem Dalian Natulu. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang kesenian seni rupa dan seni tari dari bangsa Mandailing. Yang pertama itu kesenian tradisional Mandailing menyebut musik tradisional mereka dengan ungkapan uning-uningan, niom punta, napar jolo, sundut i, yang artinya itu seni musik dari para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi musik yang cukup terkenal dari Mandailing adalah seni pertunjukan Gordang 9 dan Gordang Boru yang dimainkan pada berbagai upacara adat dan ritual. Terus seni tarinya itu kita di sini ngebahas tentang seni tari ya, seni pertunjukan. Tarian Neng-Endeng ini menggambarkan semangat dan ekspresi gembira masyarakat sehari-hari serta ungkapan kegembiraan naposo nauli bulung atau muda-mudi saat tertanam dan panen raya.
Dalam penampilannya, tari endeng-endeng dimainkan oleh 10 pemain, yakni 2 orang bertugas sebagai vokalis, 1 orang pemain keyboard, 1 orang pemain tamborin, 5 orang penabuh gendang, dan 1 pemain ketipung atau gendang kecil. Biasanya, lagu yang dibawakan berbahasa Tapanuli Selatan. Setiap tampil, kesenian ini memakan waktu 4 jam. Wah, lama juga ya kawan-kawan. Daya tarik kesenian ini adalah joget dan tariannya yang ceria sesuai dengan lagu-lagu yang dibawakan. Setelah itu ada tari tortor. Tari tortor Naposo Lauli Bulung, yaitu merupakan jenis tarian tortor Sumatera Utara yang khusus ditarikan oleh pemuda-pemuda dan pemudi secara berpasangan. Penampilan tari tortor Lauli Bulung ini biasanya terdiri dari 3 penari wanita dan 3 penari pria, ya namanya juga pasangan ya. Di barisan terdepan adalah para anak gadis yang memiliki marga yang sama, misalnya Nasution. Maka di barisan belakang penyapi adalah para pemuda yang harus bermarga lain, misalnya Lubis, atau sebaliknya para anak gadis di barisan depan bermarga Nasution, sedangkan di barisan belakang harus bermarga Lubis atau bermarga lain seperti Rangki, Ulung, Matodang, Daule, dan Batubara. Rumah adat suku Mandailing disebut juga dengan Bagas Gondang sebagai kediaman para raja. Terletak di sebuah kompleks yang sangat luas, selalu didampingi dengan Sopo Godang sebagai balai sidang adat,
Bangunannya mempergunakan tiang-tiang besar yang berjumlah ganjil sebagaimana jumlah anak tangganya. Bagas Kondang merupakan rumah berarsitektur Mandailing dengan konstruksi yang khas, berbentuk empat persegi yang disangka kayu-kayu besar berjumlah ganjil. Ruangan terdiri dari ruang depan, ruang tengah, ruang tidur, dan dapur terbuat dari kayu, berkolong dengan 7 atau 9 anak tangga, berpintu lebar, dan berbunyi keras jika dibuka. Konstruksi ini dapat berbentuk taruh di selengkung dolok, seperti atap pedati atau komplek dengan bagas gondang terdapat. Itu ada beberapa jenisnya, yaitu bahasa Mandailing Julu dan bahasa Mandailing Godang dengan pengucapan yang lebih lembut dari bahasa Angkola, bahkan dari bahasa Batak Toba. Mayoritas penggunanya di daerah Kabupaten Mandailing Natal, tetapi tidak termasuk bahasa Natal atau bahasa Minang. Walaupun pengguna bahasa Natal. Sekian informasi dari saya soal suku Mandailingnya itu. Semoga menambah wawasan kita ke depannya lagi. Jika masih ada kurang lebihnya itu, saya mohon maaf banget karena sumber-sumbernya itu udah terlalu banyak. Saya saring malah jadi sedikit banget. Maaf banget ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi di kolom komentar ya. Selebihnya saya mohon maaf. Kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.